Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, tenaga pendidik yang masih sampai siang ini tetap semangat mendampingi Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kemauan Bapak Ibu. Ini Ibu, tepuk jari satu, saya di sini untuk menyatu. Tepuk jari dua, ayo kita saling bersua. Tepuk jari tiga, tersenyum hatiku lega. Tepuk jari empat, ayo kita tetap semangat. Tepuk jari lima, ayo belajar bersama-sama. Tepuk jari lima, demi siswa bagi bersama. Kita tekan. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini saya akan membahas tentang disiplin positif gitu ke pemahaman dan penerapan budaya positif. Di sini disiplin itu apa ya Bapak Ibu ya? Coba kita renungkan bersama-sama ya, apa yang ada di pikiran kita kira-kira sama nggak ya dengan pemikiran saya sebelum mengikuti kegiatan CIP. Ini Ibu, pemikiran saya sebelum mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak disiplin itu, saya itu berpikir bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan aturan. Kemudian saya juga berpikir bahwa disiplin itu ada kaitannya dengan tata tertib. Disiplin ada kaitannya dengan konsekuensi, dan disiplin juga ada kaitannya dengan hukuman. Apakah pemikiran kita sama, Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Itu sebelum saya mengikuti kegiatan guru penggerak, Bapak Ibu. Ternyata tidak demikian ya, Bapak Ibu. Nah, kalau dahulu saya hanya mengenal kata disiplin. Jauh hari sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak, mungkin dari saya sejak saya sekolah sampai saya jadi guru, saya hanya mengenal kata disiplin. Nah, namun seiring waktu, setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, saya mulai tertarik dengan yang namanya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan keyakinan diri untuk melakukan sesuatu berdasarkan motivasi intrinsik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa memberi imbalan. Jadi tidak boleh memberi imbalan, reward itu tidak boleh di Bapak Ibu. Kemudian tanpa adanya ancaman. Ribet aja tidak boleh, apalagi kok ngancam ataupun hukuman. Nah, disiplin positif itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai yang diyakini untuk melakukan kebaikan atas perbuatannya. Nah, menurut Bapak Ibu yang sering kita terapkan di kelas nih, peraturan kelas ataukah keyakinan kelas, Bapak Ibu? Peraturan, itu sama berarti dengan saya. Dulu saya juga kalau ditanya peraturan kelas atau keyakinan pada saat awal masuk di pendidikan guru penggerak, peraturan kelas atau keyakinan kelas, saya jawab peraturan kelas. Sebut diri bantu salah ya. Tapi tidak apa-apa Ibu, yang namanya belajar pasti ada kesalahannya ya. Salah itu bukan terus menjadikan kita lemah, jadi itu dimanfaatkan kita untuk belajar. Nah, dan inilah yang lebih tepat ya Ibu ya, yang Bapak Ibu nggih, yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang yang
yang saya tanyakan kembali Bapak Ibu. Mengapa kok bukan peraturan kelas? Kalau sejak dulu kita belajar, kita masih sekolah, sampai kita jadi guru pun kita sering mengatakan peraturan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, simak penjelasan berikut ya Bapak Ibu ya, atau panjenengan yang sing ngertos. Nah, kalau tidak ya kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Peraturan kelas itu dibuat berdasarkan aturan-aturan tertentu dan juga berkaitan dengan konsekuensi dan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi kalau yang namanya peraturan kelas, pasti kalau kita melanggar pasti konsekuensinya apa, hukumannya apa, sanksinya apa. Mesti katanya seperti kok bukan peraturan kelas. Kalau sejak dulu kita belajar, kita masih sekolah, sampai kita jadi guru pun kita sering mengatakan peraturan kelas. Kenapa sih kok keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Nah, simak penjelasan berikut ya Bapak Ibu ya, atau panjenengan yang sing ngertos. Nah, kalau tidak ya kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Peraturan kelas itu dibuat berdasarkan aturan-aturan tertentu dan juga berkaitan dengan konsekuensi dan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya. Jadi kalau yang namanya peraturan kelas, pasti kalau kita melanggar pasti konsekuensinya apa, hukumannya apa, sanksinya apa. Mesti katanya seperti itu. Sehingga peraturan kelas ini masih dikatakan sebagai identitas gagal, berarti tidak berhasil. Berarti selama ini pendidikan kita itu gagal Bapak Ibu. Nah, maka di sini CGP calon guru penggerak untuk menerapkan bersama-sama mengajak Bapak Ibu semuanya selaku pemangku pendidikan, marilah kita bersama-sama untuk melakukan perubahan. Karena apa Bapak? Karena belum ada kesadaran yang timbul dari siswa untuk melakukan kebajikan. Jadi tidak ada yang timbul secara intrinsik, tidak ada motivasi dari diri siswa. Kemudian biasanya anak-anak cenderung menaati peraturan agar tidak kena sanksi. Jadi bukan karena keinginan sendiri saya ingin melaksanakan ini supaya saya ditanggung jawab, saya ingin mandiri, itu tidak, karena dia tidak ingin mendapatkan sanksi. Atau agar mereka mendapatkan reward maupun pujian semata. Kalau saya seperti ini pasti begitu senang, saya akan dipuji-puji atau saya akan mendapatkan hadiah. Nah itu biasanya juga dulu saya sering berharap seperti itu Ibu. Kemudian bukan karena kesadaran diri untuk menghargai diri atau untuk menghargai orang lain dalam melakukan sesuatu. Ini yang kaitannya dengan peraturan kelas. Coba kita tengok yang keyakinan kelas. Oke, nah ini Bapak Ibu. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama siswa. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas, kita buat bersama-sama dengan siswa. Bukan terus awal dewe selaku bahwa udah harus ikuti buku seperti ini, kayak gini, tidak boleh. Kita buat bersama-sama dengan siswa. Guru beserta siswa meyakininya. Dan pada keyakinan kelas tidak ada yang namanya sanksi, tidak ada yang namanya konsekuensi, tidak ada yang namanya hukuman, dan reward pun tidak boleh. Nah, keyakinan kelas dinyatakan sebagai identitas berhasil. Karena apa? Pada keyakinan kelas anak-anak diajak untuk mencari akar penyebab masalah opo, kuwi boleh bareng-bareng. Dan di sini siswa juga diajak bersama-sama untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Penyebabnya opo, digoleki bareng-bareng, penyelesaiannya juga bersama-sama. Dan ada upaya untuk memperbaiki permasalahannya. Yang paling penting ini. Jadi ada upayanya dia mau melakukan perbaikan. Sehingga endingnya tertentu nilai-nilai yang mengarah
mengarah pada kebajikan dan disiplin positif. Jadi kalau dulu hanya disiplin, kalau sekarang di paradigma baru ini adalah disiplin positif. Oke. Selanjutnya, nih, saya senang sekali kalau bertanya. Dari tadi bolan-balen takon, Ibu sambil belajar, soalnya saya juga sambil belajar, Ibu. Mungkin saya ada kesalahan atau kekurangan, nanti Bapak Ibu bisa menambahkan. Berikutnya ini yang saya tanyakan lagi Bapak Ibu. Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang seperti apa ya? Nah, di sini nilai kebajikan itu ada nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Ini sudah tidak asing bagi kita nih Bapak Ibu. Ini mencakup apa saja? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Oke, berarti Bapak Ibu sudah paham semua ya untuk yang profil pelajar Pancasila. Ya, mari kita belajar bersama wajib. Oke. Yang kedua adalah nilai kebajikan dalam primary years program (PYP). Ini mencakup toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nilai kebajikan berikutnya adalah nilai kebajikan keterampilan hidup. Itu mencakup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, sini nilai-nilai kebajikan itu dapat kita wujudkan dalam pembelajaran paradigma baru. Seperti apakah pembelajaran paradigma baru? Nah, mari kita simak bersama ya Bapak Ibu. Oke, nah ini dia. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya ya untuk mewujudkan pembelajaran paradigma baru? Itu diperlukan atau dibutuhkan adanya posisi kontrol yang ideal dari Bapak Ibu Guru. Nah, kira-kira di sini dari kelima posisi kontrol ini, posisi mana yang paling ideal ya menurut Bapak Ibu? Ini ada yang pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Kira-kira mana yang paling ideal ya dari kelima itu? Ayo kita sama-sama Bapak Ibu. Nah, di sini saya mengajak panjenengan sedaya semuanya coba sambil mengingat kembali ke masa lampau ya Bapak Ibu. Kira-kira posisi kontrol apa yang selama ini kita ambil dan kita perankan? Yang mana ya? Apakah sama dengan saya atau yang lainnya? Monggo nanti sambil kita menyimak. Yang kemarin saya itu ambil posisi yang apa ya? Oke, ini dia. Yang posisi penghukum. Apakah Bapak Ibu mengambil peran yang ini? Coba sambil kita bayangkan ke masa lampau Bapak Ibu. Seandainya iya pun tidak apa-apa Bapak Ibu, yang
yang penting kita ada perubahan. Inilah gunanya kita belajar bersama. Yang sebagai penghukum ini, Bapak Ibu, ini biasanya guru ini akan menghardik, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan bernada tinggi. Nah, di sini hasilnya kalau guru mengambil posisi sebagai penghukum, ini hasilnya ini murid akan menjadi pendendam. Biasanya seperti itu. Dendam sama bapak atau guru tersebut. Atau murid juga bisa saja akan memberontak. Bisa juga murid akan menyalahkan orang lain. Kemudian endingnya, terakhirnya setelah keseringan dihukum, ya, lama-lama anak-anak akan begini. Saya tidak peduli, terserah Bapak Ibu guru lah, paling nggak gitu aja. Itu ya. Nah, pada endingnya seperti itu. Jadi yang posisi kontrol lembaga penghukum itu juga dulu saya pernah mengalaminya waktu saya masih jadi siswa kelas 2 Ibu, dan itu sampai saat ini masih mengenang sekali, tidak bisa lepas. Saat itu saya sakit, jadi tidak masuk sekolah selama beberapa minggu. Ketika saya berangkat, guru sedang ada kegiatan keterampilan, saat itu membuat kata yang klik dengan menggunakan kertas. Sampai sekarang pun saya trauma, Bapak Ibu. Coba sih Bu mencoba membuat kata dengan melipat. Saya juga sampai sekarang saya kalau melipat kertas pasti yang lainnya, tidak kata Ibu. Itu juga yang penghukum itu juga bisa menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Di situ saat itu saya bilang, Bu, ini cara buatnya gimana ya? Lah kamu itu gimana sih? Sudah dikasih tahu, kalian udah dijelaskan, makanya nggak teke. Nah, ngatan. Saya mau bilang, Bu, saya kan kemarin tidak masuk. Bukunya sudah jalan ke sana. Akhirnya mau tidak mau ya Bu, karena yang namanya siswa kan mesti manut. Kon gawe, kon lipat, ya carane kertas ini menjadi dikodok supaya jadi kata, ketika dibaca bisa meloncat. Saat itu pikiran seperti ini, oh saya jenenge kata kan meloncat ya. Berarti kalau saya membuat kertas yang saya buat ini bisa meloncat, berarti ini saya sudah berhasil membuat kata. Karena saya tidak tahu bagaimana cara melipatnya, saya remet Bu. Niki pengalaman saya jujur niki Bu. Saya juga masih tersakiti sampai sekarang. Tapi saya tidak dendam. Kalau sih katanya kan, dendam, saya tidak dendam Bu. Hanya saya jadi trauma yang panjang bagi saya. Saya remet. Terus teman-teman, ayo anak-anak dikumpulkan. Mereka semua semangat mengumpulkan. Saya juga pede. Karena apa? Kata kertas yang saya remet tadi ketika saya loncat jatuh ke bawah. Berarti kan ini sudah jadi kata menurut saya. Saya pede. Teman-teman maju ke depan. Ini buku-buku saya juga maju, tak kasihkan. Apa yang saya dapat saat itu Bapak Ibu? Saya tidak dapat ucapan terima kasih, bagus kamu bisa melaksanakan tugas. Enggak, saya, dia kamu maju depan. Ini bocah ngeweng. Dikasih tugas tidak selesaikan malah bobol kalau buku. Saya suruh maju depan. Apa yang saya disuruh melakukan apa? Saya suruh pegang telinga, tangannya pegang telinga, dua-duanya ini Bu. Saya pegang telinga. Yang tangan kanan pegang telinga kanan, tangan kiri pegang telinga kiri. Katanya kamu jadi kelinci. Kaki saya disuruh angkat satu, Bapak Ibu. Ya, yang lain anak-anak silakan istirahat. Saya di dalam kelas sampai guru nyuruh saya istirahat, teman saya sudah selesai jajan, saya masih seperti ini Bapak Ibu. Terus terang saya saat itu saya tidak berani, juga tidak bilang sama orang tua saya takut karena biasanya kalau dulu melakukan kesalahan kasih weng-weng seperti itu, malah nanti saya dapat tambahan. Jadi saya diam saja. Nah itu menjadi trauma yang berkepanjangan ketika kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Kasihan anak-anak kita Bapak Ibu, jangan sampai ya. Berikutnya posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini guru akan menunjukkan kekecewaan yang mendalam, berceramah panjang lebar. Golek alasan, pokoknya ben kulite kosone sing salah kulite gurune sing bener. Hasilnya apa? Di sini murid akan merasa dirinya sangat buruk. Kemudian akan menyangkal bisa. Kemudian juga dia juga bisa menjadi siswa yang berbohong. Ya, menyangkalnya ketika dia bosan merasa bersalah kan dia akhirnya menyangkal, oh saya tidak melakukan itu atau apa gitu kan, menyangkal. Kemudian untuk menutupi
kesalahannya dia juga bisa saja berbohong. Kemudian bisa saja dia di sini merasa dirinya buruk. Oh iya, saya buruk sekali karena saya dulu menjadi dimarahi kepala sekolah. Oh iya, saya buruk sekali karena saya dulu dihukum oleh kepala sekolah. Misalnya seperti itu, jangan sampai Bu, kasihan anak-anaknya. Nanti minder, jadi anak yang tidak pede. Kemudian di sini mungkin akan berkata, maafkan saya Bu, karena dia merasa bersalah. Maafkan saya Bu, padahal belum tentu itu adalah kesalahan dari si siswa. Karena ada nih Bapak Ibu sudah nih Bu ada sosial. Nah, Bapak Ibu, di sini siswa di tempat saya telah melaksanakan sholat berjamaah. Di sini merupakan salah satu contoh disiplin positif yang sudah saya terapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya terapkan di yang lalu kita sudah mengenal kesepakatan kelas ya. Nah, kali ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas lagi ya. Anak-anak nanti bisa maju untuk ambil ini satu persatu. Kalian tulis ya kesepakatan kelas apa yang akan kita sepakati di kelas kita. Silakan bisa maju mulai dari Izul. Ditulis dulu. Sini maju depan. Yuk, dapat. Ditulis di sana dulu nanti majunya. Berikutnya dapat. Siapa? Ya, Livian atau Ibra, silakan. Maju loro. Sama Livian. Oke. Yuk, Ibnu. Luhat, silakan. Ditulis dulu ya anak-anak ya. Ya nanti setelah selesai nanti ditempel di papan tulis ya. Berikutnya kalian. Ada bisa jual ya. Oke, kemudian Sukma. Ya, silakan. Anak-anak tuliskan terlebih dahulu. Sudah belum? Belum. Oh ya, masih belum dah. Oke, masih belum bisa nempel maju ke depan. Ya, silakan tempel di sini. Oke, yuk apa? Nah, ya. Yuk berikutnya, yuk silakan. Yuk enggak apa-apa, padahal berdua juga tidak apa-apa. Yuk. Tempel. Ya, boleh. Yuk tempelkan. Ya. Gimana? Oh, kamu kebalik. Tulis dulu, kebalik. Ya. Apa? Terus kembali Mas Bapak. Sudah? Siapa yang belum? Oh, Mas Bapak. Ya, silakan Mas Bapak bisa ditempel. Oke, sudah semua. Nah, kalian bisa duduk. Nah, anak-anak duduk akan membacakan kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis ya. Jadi ini yang sudah ditulis di sini nanti membacakan. Ya, jadi akan jadi kesepakatan kita bersama di kelas ya anak-anak ya. Coba sepakati atau tidak. Yang pertama ada buang sampah pada tempatnya. Oke, setuju? Ya, nanti kalau buang sampah pada tempatnya ya anak-anak ya. Dan di sini ada bertanggung jawab. Kemudian ada datang tepat waktu. Oke. Tiket kelas sesuai jadwal. Setuju. Ada di sini ada jujur, disiplin dan percaya diri. Setuju. Kemudian ada apa ini? Sopan santun. Setuju. Berikutnya ada saling menghargai. Setuju. Satu lagi ini ada berdoa sebelum dan sesudah belajar. Setuju. Oke, jadi anak-anak sepakat dengan kesepakatan kelas ini. Mari kita terapkan hari ini dan sampai beberapa kali ke depan ya anak-anak ya. Nanti ya tidak sampai lulus. Nanti kita buat kesepakatan kelas lagi. Oke. Nah, setiap tadi Bunda juga akan mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita laksanakan bersama-sama ya. Oke. Cukup sekian ya untuk kesepakatan kelas ya anak-anak ya.
ngomong. Oh, tadi keceplosan ngomong ya. Ya, Mas Adnan tahu tidak apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Aku tidak boleh saling mengejek. Ya, tidak boleh saling mengejek ya. Nah, apa Mas Adnan meyakininya? Saya menyakitinya. Nah, sekarang apabila Mas Adnan meyakininya, apakah Mas Adnan mau memperbaikinya? Saya mau memperbaikinya. Apabila kamu menerapkan nilai-nilai kesepakatan kelas, kamu akan menjadi seperti apa? Saya akan menjadi orang yang dapat menghormati orang lain. Maaf ya Bu. Terus, ya, jadi Mas Adnan akan menerapkan nilai-nilai keyakinan kelas ya, akan menghormati, menjadi orang yang bisa menghormati orang lain ya. Nah, langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan meminta maaf dan akan membiasakan menghormati orang lain. Oke, bagus. Terima kasih. Biasakan saling menghormati ya. Berarti mulai sekarang tidak boleh mengejek temannya. Jelas? Benar ya? Oke, dari sini berarti nanti minta maaf sama Mas Ijul ya. Oke. Kemudian silakan bisa duduk ke kelas. Nah, di sini sebagai teman, ini biasanya guru membuat alasan untuk murid-muridnya, membuat murid senyaman-nyamannya. Nek menurut guru tersebut, kenapa dia mau melakukan hal tersebut? Dia itu beranggapan kalau siswa tersebut kita anggap sebagai teman, kita buat senyaman-nyamannya, maka siswa akan melakukan semua kegiatan dengan baik. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Dengan murid dianggap sebagai teman tadi, maka kadang murid akan lebih menyepelekan. Paling guru nanti maklum, nggak apa-apa, palingan seperti itu. Nah, di sini hasilnya itu, kalau guru memposisikan murid sebagai teman, maka hasilnya adalah murid akan ketergantungan. Karena ketika dia tidak bisa mengerjakan sesuatu atau dia melakukan kesalahan, maka guru kata nggak apa-apa, nggak masalah, nanti ibu bantu atau bagaimana. Jadi dia akan ketergantungan. Juga siswa itu akan menyepelekan karena berasumsi apa? Pasti kalau saya berbuat salah, maka akan dimaklumi oleh Bapak Ibu guru. Kalau saya tidak bisa mengerjakan sesuatu, pasti Bapak Ibu guru akan membantu. Jadi ada yang menghandle dari belakang. Jadi dia lama-lama akan menyepelekan. Di sini murid berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya, makanya saya santai dong buat tugas sejadinya. Ya, kan seperti itu. Sebelumnya kita lanjut yang posisi teman sebagai pemantau. Untuk posisi teman sebagai posisi guru sebagai pemantau, di sini posisi guru sebagai pemantau, guru akan menghitung, mengukur berdasarkan aturan dan konsekuensi. Dia melakukan kesalahan apa, dihitung berapa kali, diukur berdasarkan aturan atau konsekuensinya. Nah, hasilnya murid akan melakukan sesuatu atau menyesuaikan apabila diawasi. Nah, kalau saya seperti ini aman, tidak ada Bapak Ibu guru, jadi bisa ngeweng, kan gitu. Nah, kalau dipantau kan, jadi dia hasilnya itu malah dia akan melakukan sesuatu atau menyesuaikan apabila diawasi. Manakala tidak diawasi, dia akan bertindak PDW seenaknya saja. Ya, nah di luar pengawasan murid akan bertindak sesuka hati, itu ya. Di sini kemudian murid berkata, saya akan dapat berapa bintang ya kalau melakukan hal tersebut. Kan biasanya ada, kalau kamu bisa menyelesaikan dengan waktu yang cepat, kamu akan dapat saya edukasi berapa bintang, atau akan edukasi apa, hadiah apa, seperti itu. Jadi pemikiran murid itu tidak dia ingin melakukan sesuatu atas keinginan sendiri, itu tidak. Dia merasa dia, aku akan dapat berapa bintang guru kalau saya selesai lebih dulu, misalnya. Ya. Dan jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya? Yang diharapkan anak adalah hadiah atau berupa reward. Itu yang posisi guru sebagai pemantau. Ini juga termasuk identitas yang belum berhasil menurut saya ya Bapak Ibu ya. Berikutnya posisi sebagai manajer. Nah, ini yang diharapkan nantinya bisa diterapkan oleh para pemangku pendidikan di
Indonesia. Di sini adalah posisi sebagai manajer. Di sini guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mencari penyebab masalah dan bersama-sama mencari jalan keluar atau solusi. Hasilnya juga bagus Bapak Ibu. Hasilnya adalah akan menguatkan watak atau karakter siswa. Di sini siswa akan bisa bertanggung jawab, bisa mandiri, ya, menyadari kesalahannya dan mau melakukan perbaikan atas keinginannya sendiri. Dia bisa menghargai diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini maka murid berkata, Bu, asumsi murid seperti ini bagus sekali. Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini ya? Bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki kesalahan yang pernah saya lakukan ya? Seperti itu. Saya akan memperbaikinya dengan cara apa ya? Makanya di sini yang muncul adalah menguatkan watak atau karakter siswa. Monggo Bapak Ibu, sebagai pemangku pendidikan, saya selaku guru penggerak, saya juga tertarik dengan yang ini. Monggo lah kita bersama-sama mengambil alih posisi kita sebagai manajer. Nah dulu saya pernah sebagai penghukum, ya udah ada yang lalu sudahlah, biarlah berlalu, kita lakukan yang lebih baik lagi. Nah, mari Bapak Ibu sama-sama menilai posisi kontrol berikut. Kira-kira ini masuk sebagai apa? Ada beberapa contoh ini. Nanti kita sama-sama. Mungkin kalau Bapak Ibu dari tadi sudah memahami ini posisinya apa, nanti Bapak Ibu bisa menjawab. Silahkan. Nah ini posisi kontrol apakah aku? Adi sudah datang terlambat. Salah pula pakai warna sepatunya. Ya sudah sana, lagi terima tangan 2 kali putaran. Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa ya Bapak Ibu? Apa penghukum yang bagus? Tepuk tangan buat kita semua. Ya selanjutnya, oke. Nah ini Bu, posisi kontrol apakah aku? Nah Mas Adi, ayolah bantu Ibu. Jangan terlambat lagi. Pakai sepatunya juga harus seragam ya. Kalau seperti itu nanti ibu yang ditegur dan dimarahi sama kepala sekolah. Kira-kira posisi kontrol apakah ini? Saya ini sebagai apa ya Bapak Ibu? Coba di sini ada nanti kalau kamu seperti itu nanti ibu akan ditegur dan dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi kalau ada siswa yang terlambat, apa coba? Mas Adi, iya ngomongnya memang halus. Mas Adi, ayolah bantu ibu. Jangan terlambat lagi. Pakai sepatunya juga harus seragam ya. Kalau seperti itu, nanti ibu yang ditegur dan dimarahi sama kepala sekolah ya. Sebagai apa kayaknya Bapak Ibu? Sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, karena apa? Karena si Adi tidak pakai sepatu yang seragam dengan teman yang lainnya. Karena si Adi datang terlambat, akhirnya guru yang dimarahi oleh kepala sekolah. Jadi di situ si Adi merasa bersalah. Aduh, guru gue dihukum kayak gitu, ditegur itu semua gara-gara saya. Maaf ya Bu, biasanya seperti itu. Karena dia diposisikan sebagai pembuat merasa bersalah. Berikutnya, posisi kontrol Kak, posisi kontrol apakah aku? Di sini, Mas Adi, masih terlambat lagi ya? Warna sepatunya juga beda nih dengan temannya. Ya sudah, untuk kali ini nggak apa-apa deh, ibu maklumi aja lah. Tapi besok berusaha datang tepat waktu ya, samain warna sepatunya agar sama dengan yang lainnya, oke? Posisi apa coba Bapak Ibu? Posisi guru kontrol sebagai teman. Jadi di sini kan anak-anak dibuat nyaman. Ora apa-apa wis saiki tak maklumi. Bulan bareng dimaklumi besok baleni meneh sisi bocah nyepele menyepelekan. Jadi itu posisi kontrol sebagai teman, membuat siswa senyaman-nyamannya, diposisikan kayak teman. Jadi kadang Bu Ana itu jadi apa? Nanti saya juga dilindungi sama Bu Guru apabila saya ditegur oleh kepala sekolah. Ya, kali ini nggak apa-apa.
Seperti itu kan? Ya. Berikutnya. Oke, berikutnya posisi kontrol apakah aku? Sini. Adi coba lihat jam. Sekarang sudah pukul berapa? Jamnya mati Bu, ini udah jamnya pukul. Udah seharusnya masuk pukul berapa? Warna sepatu apa yang harus kamu pakai? Apa konsekuensinya jika kamu melanggar? Akhirnya ini posisi kontrol. Apakah aku di sini Bu? Sebagai apa coba? Sebagai pemantau, karena di sini kalau yang pemantau itu mengaitkan dengan konsekuensi ini. Misalnya datang terlambat, konsekuensinya apa? Atau misalnya tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya apa? Di sini biasanya juga bisa menyita waktu siswa gitu. Misalnya kalau kita mengambil peran sebagai pemantau, kita buat kesepakatan. Misalnya kalau tidak membuat tugas, udah nanti harus tetap menyelesaikan layak istirahat. Jadi koncone istirahat. Karena konsekuensinya harus diselesaikan saat istirahat, dia kehilangan waktunya untuk istirahat Bapak Ibu. Padahal anak di situ harus punya kesempatan untuk istirahat, untuk makan, minum, ya kan? Untuk konsekuensi seperti itu. Konsekuensi seperti itu maka di sini di posisi pemantau maka anak akan kehilangan waktu. Ya, di sini juga biasanya akan terjadi jarak antara guru dengan siswa. Ya, berikutnya. Nah, di sini, ini yang paling menarik saya Bapak Ibu terus terang karena dulu pengalaman saya mendapatkan hukuman dari guru saya juga ingin jadi guru yang penghukum gimana. Sebelumnya saya memposisikan teman saya memposisikan siswa saya itu sebagai teman Bapak Ibu sebelumnya. Jadi saya mengajar beberapa kali. Sejak saya awal dinas jadi guru, pokoknya saya nggak mau jadi seorang guru yang penghukum. Saya ingin membuat siswa saya itu nyaman, tenang. Jadi memang saya selama ini sering menerapkan posisi sebagai teman. Tapi memang saya jujur saja saya mengalami kegagalan karena anak-anak saya itu menyepelekan. Saya kayak maksud merasa dekatnya dengan saya. Kadang menyepelekan paling benar tidak apa-apa, tidak masalah, paling dilindungi. Seperti itu saya juga itu masih ada di benak saya nih ya, saya kok seperti ini kok tetap gagal. Nek menghukum kan saya jelas tidak mau, saya dihukum saja dulu saya merasa tersakiti. Ternyata gagal. Nah ini setelah belajar di guru penggerak, saya tertarik sama yang ini. Menurut saya itu bagus banget. Oh ternyata memang betul. Inilah yang harus diterapkan pada pembelajaran paradigma baru. Sebagai seorang guru bisa mengambil posisi kontrol sebagai coba apa nih Bu? Kira-kira di sini posisi kontrol apakah aku? Kira-kira mengapa Mas Adi datang terlambat ya? Mengapa warna sepatunya juga berbeda dengan teman-teman? Apa yang menjadi kesepakatan kelas kita? Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu mau memperbaikinya? Oke, bagus. Yang namanya manusia wajar apabila melakukan kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Guru juga pernah datang terlambat. Yang lebih penting adalah kita menyadarinya dan mau melakukan perbaikan. Langkah apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya? Oke, bagus. Makasih ya. Sekarang bisa kembali ke kelas. Nah, di sini kira-kira posisi kontrol yang diambil oleh guru ini apa coba ibu-ibu? Ini yang saya tertarik loh yang seperti ini. Coba apa coba? Manajer, bagus sekali. Berarti Bapak Ibu sudah paham semuanya. Ayo ya Bapak Ibu ya, kita bersama-sama mari kita terapkan posisi kontrol kita sebagai manajer di sini. Jadi kita mencari akar penyebab masalah bersama siswa dengan bertanya. Kita tidak menghukum, tidak memberikan sanksi atau yang lainnya. Tapi siswa diajak bersama-sama untuk mencari solusi. Langkahnya bagaimana yang membentuk karakter yang baik. Berikutnya, nah, kira-kira kira-kira posisi kontrol mana yang ideal dan menunjukkan identitas keberhasilan ya Bapak Ibu? Ini sekali lagi saya tegaskan, yang manajer, oke, paham ya? Oke. Nah, Bapak Ibu, betul sekali. Dari beberapa posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol yang sebagai manajer, karena di sini menunjukkan identitas keberhasilan. Ya,
posisi control manager ini ya paling ideal dan diharapkan bisa diterapkan di pembelajaran paradigma baru. Nah, karena apa? Karena dengan posisi control manager, siswa diajar bersama-sama mencari akar penyebab masalah dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, sehingga akan menumbuhkan siswa yang mandiri, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, ya tentu saja posisi kontrol apa tadi Bapak Ibu? Manajer ya. Nah, dan kita juga perlu tahu mengapa anak-anak melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mengambil peran itu, kita harus tahu apa sih yang menjadi penyebabnya anak-anak melakukan sesuatu atau melakukan kesalahan atau apa sih ada alasannya dan ada tujuannya. Itu sebagai guru itu harus tahu Bapak Ibu. Nah, sebenarnya anak-anak berbuat sesuatu pasti ada tujuannya. Berikutnya, bisa saja anak-anak melakukan hal tersebut karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Berikutnya di sini jadi dia melakukan itu karena ada beberapa kebutuhan yang belum terpenuhi. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kebutuhan bertahan hidup, misalnya makanan, pakaian, tempat tinggal, atau kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, misalnya rasa diterima, berbagi, kerjasama, peduli, menjadi bagian dari kelompok. Ada juga kebutuhan penguasaan, misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui, didengar, seperti itu. Kemudian yang mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berikutnya yang kelima adalah kesenangan, yaitu bisa bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, untuk menunjang kebutuhan tersebut, kita dapat mengambil posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk segitiga restitusi yang diterapkan dalam posisi kontrol itu mencakup 3 unsur. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya caranya, nah, misalnya kita mengatakan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya kita bisa melakukan validasi tindakan yang salah. Misalnya gini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Jadi tidak semata-mata terus kita langsung menghukum, apa itu nggak boleh, menghukum nggak boleh. Tanyakan. Berikutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa yang menjadi keyakinan kelas kita? Itu ya demikian Bapak Ibu untuk penyampaian pemahaman dan penerapan budaya positif. Manakala ada kekurangan dari saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Tidak ada kata yang lain yang bisa saya ucapkan selain ucapan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk saya berbagi praktik tentang pemahaman budaya positif. Mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan ini semoga aja bisa bermanfaat bagi kita semua dan benar-benar bisa kita terapkan di sekolah kita. Nanti nggih Bapak Ibu, akhir kata dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih.